Tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kamu percaya sepenuhnya. Kamu memberi hati, memberi waktu, memberi kesetiaan, tetapi yang kamu terima justru pengkhianatan. Rasanya seperti runtuh, seperti dipatahkan dari dalam. Namun, di balik rasa sakit yang begitu dalam, ada pertanyaan yang jarang kita ajukan. Bagaimana jika ini bukan sekadar kejadian, tetapi sebuah pesan? Bagaimana jika Tuhan tidak sedang menghukummu, tetapi sedang menyelamatkanmu? Di video ini kita akan membahas 7 pesan Tuhan di balik luka karena diselingkuhi, agar kamu tidak hanya melihat air matanya, tetapi juga maknanya. Mari kita mulai. 1. Tuhan sedang menyingkap siapa yang tidak layak. Salah satu pesan paling pahit tetapi paling penting di balik luka karena diselingkuhi adalah penyingkapan. Selama hubungan berjalan baik, seringkali kita melihat pasangan melalui harapan, bukan realitas. Kita melihat potensinya, janjinya, kata-katanya. Kita percaya pada versi terbaik yang ia tampilkan. Namun, pengkhianatan adalah momen ketika topeng itu jatuh. Karakter asli terlihat, bukan saat keadaan nyaman, tetapi saat godaan datang. Tuhan seringkali tidak langsung mengambil seseorang dari hidupmu tanpa alasan yang jelas. Kadang, Ia membiarkan kebenaran terbuka melalui peristiwa yang menyakitkan. Bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membuka matamu. Jika seseorang mampu mengkhianati komitmen ketika kesempatan datang, itu bukan kesalahanmu. Itu adalah cerminan kedalaman karakternya. Dan mungkin tanpa peristiwa ini, kamu akan melangkah lebih jauh dengan orang yang salah. Bayangkan jika pengkhianatan itu terjadi setelah komitmen yang lebih besar, setelah ikatan yang lebih sulit dilepaskan, setelah kamu menyerahkan lebih banyak hal yang tidak mudah dikembalikan. Rasa sakit hari ini mungkin adalah perlindungan dari luka yang lebih dalam di masa depan. Apa yang terasa seperti kehancuran bisa jadi sebenarnya adalah pencegahan. Terkadang kita terlalu takut kehilangan seseorang, padahal Tuhan tahu apa yang sedang Ia singkapkan. Kamu mungkin berdoa agar hubungan itu bertahan, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Dan ketika kebenaran akhirnya terbuka, meski caranya menyakitkan, itu adalah bentuk kejelasan yang tidak lagi bisa kamu abaikan. Penyingkapan memang tidak nyaman. Ia menghancurkan ilusi dan memaksa kamu menerima realitas. Tetapi justru disitulah kasih Tuhan bekerja dengan cara yang tegas. Bukan dengan mengambil tanpa alasan, tetapi dengan menunjukkan siapa yang benar-benar layak berjalan bersamamu dan siapa yang tidak pernah siap memegang komitmen yang kamu jaga dengan sungguh-sungguh. 2. Tuhan menyelamatkanmu dari luka yang lebih besar di masa depan. Saat diselingkuhi, rasanya seperti dunia runtuh. Kamu merasa kehilangan orang yang kamu anggap masa depanmu. Namun, ada kemungkinan yang jarang kita pikirkan saat sedang terluka. Bagaimana jika ini adalah bentuk penyelamatan? Bagaimana jika Tuhan menghentikan sesuatu sekarang karena Ia tahu apa yang akan terjadi nanti? Tidak semua perpisahan adalah hukuman. Ada yang merupakan perlindungan. Kadang kamu terlalu mencintai sampai tidak lagi objektif. Kamu bertahan meskipun ada tanda-tanda yang seharusnya kamu perhatikan. Kamu memaafkan terlalu cepat, menutup mata terhadap sikap yang berulang, atau mengabaikan intuisi yang sebenarnya sudah memberi peringatan. Dan ketika pengkhianatan akhirnya terjadi, itu seperti pintu yang ditutup secara paksa karena kamu tidak sanggup menutupnya sendiri. Bayangkan jika hubungan itu berjalan lebih lama. Jika komitmen menjadi lebih dalam, tanggung jawab semakin besar dan ketergantungan semakin kuat. Luka yang kamu rasakan sekarang mungkin hanya sebagian kecil dari apa yang bisa terjadi di masa depan. Tuhan mungkin tidak menghapus rasa sakitnya, tetapi Ia membatasi dampaknya. Ia membiarkan kebenaran terungkap sebelum semuanya menjadi lebih rumit dan lebih sulit dilepaskan. Seringkali kita hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang dihindarkan.
Kita menangisi orang yang pergi, tetapi tidak menyadari bahwa kita sedang dijauhkan dari pola yang berulang, dari pengkhianatan yang mungkin akan terjadi lagi, atau dari kehidupan yang penuh ketidakpastian. Penyelamatan tidak selalu terasa seperti hadiah. Kadang ia terasa seperti patah hati. Ketika waktu berlalu dan kamu mulai melihat lebih jernih, mungkin kamu akan menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kehilangan, tetapi pengalihan. Bukan sekedar kegagalan, tetapi pengamanan. Dan disitulah pesan Tuhan mulai terlihat, bahwa tidak semua yang kamu inginkan baik untukmu, dan tidak semua yang pergi adalah kerugian. 3. Tuhan mengingatkan bahwa harga dirimu tidak boleh ditawar. Diselingkuhi sering membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku kurang? Apa aku tidak cukup baik? Apa ada yang salah dengan saya? Pikiran seperti ini wajar, tetapi berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Salah satu pesan Tuhan di balik luka ini adalah pengingat bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh kesetiaan orang lain. Pengkhianatan bukan cerminan dari kekuranganmu, tetapi cerminan dari pilihan dan karakter orang yang melakukannya. Ketika seseorang mengkhianati, itu bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena ia tidak mampu menjaga komitmen. Namun, seringkali karena cinta, kamu menawar harga dirimu sendiri. Kamu mencoba memahami terlalu jauh, memaafkan terlalu cepat, atau tetap bertahan meskipun hatimu sudah berkali-kali dilukai. Luka ini memaksamu berhenti dan bertanya ulang, apakah selama ini aku terlalu mengorbankan diri demi mempertahankan hubungan? Apakah aku menutup mata terhadap tanda-tanda yang jelas? Tuhan kadang menggunakan peristiwa menyakitkan untuk menarikmu kembali ke nilai dirimu yang sebenarnya. Bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Harga diri bukan tentang kesombongan, tetapi tentang kesadaran bahwa kamu layak diperlakukan dengan hormat. Ketika kamu mulai menerima bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang harus kamu minta-minta, kamu naik level secara emosional dan spiritual. Kamu tidak lagi bertahan karena takut kehilangan, tetapi memilih hubungan yang selaras dengan nilai yang kamu pegang. Pesan ini mungkin datang dengan air mata, tetapi tujuannya jelas. Tuhan tidak ingin kamu terus berada di tempat yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Kadang kehilangan seseorang adalah caranya mengingatkan bahwa kamu terlalu berharga untuk dicintai setengah hati. 4. Tuhan sedang menguatkan mental dan ketahananmu. Tidak ada yang memilih untuk dikhianati, tetapi ketika itu terjadi, ada proses pembentukan mental yang tidak bisa kamu hindari. Luka karena diselingkuhi memaksa kamu menghadapi kenyataan yang keras. Kamu belajar menerima bahwa tidak semua orang setia seperti yang kamu harapkan. Kamu belajar bahwa rasa aman bisa runtuh dalam sekejap. Dan disitulah ketahanan mulai dibangun. Sebelum ini, mungkin kamu mencintai dengan polos, percaya tanpa banyak pertanyaan, memberi tanpa banyak batas. Pengkhianatan menghentikan kepolosan itu, tetapi bukan untuk membuatmu pahit. Ia melatihmu menjadi lebih bijak. Kamu belajar membedakan cinta dan ketergantungan. Kamu belajar membaca karakter, bukan hanya kata-kata. Proses ini menyakitkan, tetapi ia memperkuat fondasi emosimu. Tuhan tidak selalu menguatkan dengan cara yang lembut. Kadang penguatan datang melalui ujian. Seperti otot yang tumbuh karena tekanan, mental yang kuat lahir dari pengalaman sulit. Setelah melewati fase ini, kamu tidak lagi mudah runtuh oleh kekecewaan kecil. Kamu tahu bahwa kamu pernah berada di titik terendah dan tetap bisa bangkit. Ketahanan ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak percaya pada siapapun. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih sadar dalam memilih. Kamu tidak lagi mencintai dengan naif, tetapi dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi mudah terbuai oleh janji, tetapi memperhatikan konsistensi. Di balik rasa sakit, Tuhan sedang membangun versi dirimu yang lebih stabil dan lebih kuat. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang,
Tetapi suatu hari kamu akan menyadari bahwa tanpa pengalaman ini, kamu tidak akan memiliki kedewasaan emosional yang kamu miliki nanti. Luka itu memang berat, tetapi daya tahan yang lahir darinya jauh lebih berharga. 5. Tuhan memutus ketergantungan yang terlalu dalam. Kadang, kita tidak sadar bahwa kita bukan hanya mencintai seseorang, tetapi menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya padanya. Hari terasa baik jika ia perhatian. Mood naik turun tergantung sikapnya. Rasa aman bergantung pada keberadaannya. Tanpa disadari, posisi Tuhan dalam hati perlahan tergeser oleh manusia. Dan ketika pengkhianatan terjadi, ketergantungan itu runtuh sekaligus. Luka karena diselingkuhi memaksa kamu berdiri tanpa sandaran yang dulu kamu anggap paling kuat. Rasanya kosong, seperti kehilangan pegangan. Namun disitulah pesan Tuhan bekerja. Ia mengingatkan bahwa manusia bisa berubah, bisa salah, bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah. Ketika satu sandaran manusia runtuh, kamu diarahkan untuk kembali pada sandaran yang lebih kokoh. Ketergantungan emosional yang terlalu dalam sering membuat kita menoleransi hal-hal yang sebenarnya melukai. Kita takut kehilangan, sehingga menutup mata pada tanda-tanda yang tidak sehat. Ketika pengkhianatan akhirnya terjadi, itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Kamu dipaksa menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak boleh sepenuhnya bergantung pada satu orang. Proses ini mungkin terasa seperti kehilangan besar, tetapi sebenarnya sedang membangun kemandirian spiritual. Kamu belajar menenangkan diri tanpa menunggu pesan darinya. Kamu belajar bangkit tanpa bergantung pada validasi pasangan. Kamu belajar bahwa sumber kekuatan yang paling stabil bukan dari manusia, tetapi dari hubunganmu dengan Tuhan. Di balik patah hati itu, ada pengalihan fokus dari terlalu bergantung pada manusia menjadi kembali bersandar pada Yang Maha Tetap. Dan ketika fondasi spiritualmu menguat, hubungan apapun di masa depan tidak lagi menjadi tempat bergantung sepenuhnya, melainkan tempat berbagi dengan tetap berdiri tegak sebagai pribadi yang utuh. 6. Tuhan sedang mengarahkanmu ke versi diri yang lebih tinggi. Luka karena diselingkuhi sering terasa seperti akhir dari segalanya. Rencana berubah, harapan runtuh, dan arah hidup terasa kabur. Namun, di balik kekacauan itu, ada proses pengalihan. Tuhan kadang harus mengguncang hidupmu agar kamu bergerak ke arah yang lebih tinggi. Jika semuanya berjalan nyaman, mungkin kamu tidak pernah terdorong untuk naik level. Rasa sakit memaksamu mengevaluasi banyak hal, standar pasangan, cara mencintai, cara memilih, bahkan cara kamu menghargai diri sendiri. Kamu mulai bertanya ulang, apa yang sebenarnya pantas kamu dapatkan. Kamu mulai memperbaiki diri bukan untuk membuktikan pada orang lain, tetapi untuk memastikan kamu tidak lagi berada di posisi yang sama. Luka itu menjadi titik balik. Seringkali setelah diselingkuhi, seseorang justru mengalami lonjakan pertumbuhan. Lebih fokus pada karir, lebih menjaga kesehatan, lebih mendekat pada Tuhan, lebih disiplin dalam hidup, bukan karena ingin membalas, tetapi karena sadar bahwa hidup tidak boleh berhenti hanya karena satu orang pergi. Dan justru di fase inilah versi terbaik mulai terbentuk. Tuhan tidak selalu mengangkatmu melalui kenyamanan, kadang Ia membawamu naik melalui kehilangan. Ia memisahkanmu dari yang tidak sejalan agar kamu bisa bertemu dengan yang lebih tepat. Ia membentukmu melalui tekanan agar ketika kesempatan baru datang, kamu sudah berada di level yang lebih matang. Hari ini mungkin kamu masih melihat luka sebagai penderitaan, tetapi suatu hari ketika kamu berada di posisi yang lebih stabil dan lebih kuat, kamu akan melihatnya sebagai titik awal transformasi. Dan kamu akan sadar bahwa tanpa kejadian itu, kamu mungkin tidak pernah terdorong untuk menjadi versi dirimu yang lebih tinggi seperti sekarang. 7.
Tuhan tidak mengambil tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Saat seseorang pergi karena pengkhianatan, yang terasa pertama adalah kehilangan. Kamu merasa diambil sesuatu yang berharga. Kamu merasa kosong. Namun ada prinsip sederhana yang sering baru dipahami setelah waktu berlalu. Tuhan tidak pernah mengambil tanpa tujuan. Jika sesuatu dijauhkan darimu, ada alasan yang lebih besar dari sekadar perpisahan itu sendiri. Kadang kita memohon agar hubungan dipertahankan, padahal Tuhan tahu bahwa jalan itu tidak akan membawamu pada ketenangan jangka panjang. Ketika seseorang disingkirkan dari hidupmu melalui pengkhianatan, itu mungkin bukan hukuman, tetapi penyaringan. Bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk terus berada dalam hubungan yang rapuh. Pengganti yang lebih baik tidak selalu berarti langsung datang dalam bentuk pasangan baru. Kadang yang diganti adalah kualitas hidupmu, kedamaian yang lebih stabil, kedewasaan yang lebih matang, lingkaran yang lebih sehat, atau bahkan versi dirimu yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Proses ini tidak instan, tetapi arahnya jelas. Seringkali setelah badai berlalu, kamu akan melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu akan menyadari bahwa jika orang itu tidak pergi, kamu tidak akan bertumbuh seperti sekarang. Kamu tidak akan belajar membangun batas. Kamu tidak akan belajar memilih dengan lebih bijak. Dan kamu mungkin tidak akan menemukan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Di balik rasa kehilangan, ada pengaturan ulang yang lebih besar. Tuhan tidak sedang mengosongkan hidupmu tanpa arah. Ia sedang menata ulang agar yang datang berikutnya tidak hanya memenuhi ruang, tetapi juga sejalan dengan nilai dan ketenangan hatimu. Luka itu nyata, tetapi rencananya lebih luas dari yang kamu pahami hari ini. Selingkuhi memang tidak mudah dilupakan. Ia meninggalkan bekas, ia mengubah cara pandangmu, bahkan mungkin mengubah caramu mencintai. Tetapi ingat, tidak ada kejadian yang sia-sia jika kamu mau mengambil pelajarannya. Tuhan tidak selalu berbicara lewat kebahagiaan, kadang Ia berbicara lewat kehilangan. Bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguatkan fondasimu. Jika hari ini kamu masih merasa sakit, jangan terburu-buru membenci takdir. Bisa jadi ini adalah cara Tuhan menjauhkanmu dari yang salah dan mendekatkanmu pada yang lebih baik. Luka itu nyata, tetapi rencananya lebih besar. Sampai bertemu di video berikutnya.